Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas surat Al-Baqarah dari melalui tafsir Jalalain, Bu ya, referensinya ini. Jadi supaya menerjemahkannya tidak salah, karena ini ucapannya ahli tafsir Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekarang tafsir Jalalainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Artinya alif lam mim itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi para ahli tafsir tidak berani menafsirkan karena ini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu perlu pentakwilan. Nah, sepakat para ulama tafsir, jumhur ulama kebanyakan tidak berani menerjemahkan kata alif lam mim. Itu Bu ya. Tapi ada, kalau di dalam Tanwirul Miksbas tafsirnya Ibnu Abbas, alif lam mim itu artinya apa, lam itu artinya apa, mim itu artinya apa, semuanya ada artinya. Dzalika ay hada. Jadi di sini diungkapkan dzalik ini kalau terjemah aslinya itu adalah itu dalam jauh, misalnya zalika, misalnya kalau misalnya itu berarti dekat, kalau zalika tuh gitu jauh sekali gitu ya. Tapi di sini diterjemahkan ai hada, inilah maksudnya apa? Jadi di dalam ini ada seperti dalam balaghah itu ada namanya majaz mursal min itlaqi babi dzalik wa iradati hada. Maksudnya berkata, maksudnya diucapkannya zalik, tapi dia maksud artinya inilah gitu ya. Maksud artinya bahwasanya Al-Quran itu bisa menerangkan masalah kisah yang lalu zaman Nabi sebelumnya alam ini diciptakan oleh Allah, diterangkan di dalam Al-Quran itu Bu ya. Jadi Allah, waktu Allah sendirian belum ada makhluk, Allah cerita tentang keadaan dirinya. Pada saat Allah mau menciptakan makhluk, diciptakan dulu Nur Muhammad. Jadi diceritakan semuanya di dalam Al-Quran. Dari Nur Muhammad itu diciptakannya ruh-ruh umat para nabi. Dari para nabi diciptakannya ruh-ruh umat masing-masing nabi. Baru setelah itu malaikat diciptakan, bangsa jin. Jadi semuanya itu makhluk selain manusia paling duluan diciptakan oleh Allah. Dari Nur Muhammad, malaikat aja belakangan. Baru setelah itu alam jagat raya ini diciptakan. Ada surga, ada neraka. Alam jagat raya yang kita lihat ini baru diciptakan. Tapi Allah juga menerangkan di dalam Al-Quran kehidupan sekarang di masa yang kita jalani pada saat kita berada di alam dunia. Oleh Allah dijelaskan kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, orang yang baik semacam ini gitu. Kalau kita ingin masuk surga, jalanlah semacam ini gitu ya. Itu tuh di dalam Fatihah sebenarnya sudah dijelaskan, tapi di sini tafsirnya langsung ke surat Al-Baqarah ya. Nah, setelah itu, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita hidup nanti di akhirat semacam ini. Ada yang baik, yang rajin ngaji, adanya di surga. Yang tidak mau ngaji, sholat kagak mau, sedekah kagak mau, istilahnya ibadah kepada Allah juga tidak mau, adanya di neraka gitu.
Kalau yang Islam masih mendingan, sejelek-jeleknya tetap masuk surga, cuman angus dulu. Kalau di dalam kitab Sulamul Taufik itu diceritakan hangus dulu, hangus seperti arang. Udah gitu orang hidup enggak, mati enggak, tetap hidup. Gitu ya, artinya begini, sekarat, kayak orang sekarat ngerasain rasanya sakit. Gitu. Tapi dipanggang di api sudah pada gosong tapi hidup. Nah, kalau di dalam kitab Sulamul Taufik itu di dalam syarahnya, satu hari di apa istilahnya di neraka sama dengan 10.000 tahun di dunia. Kalau kita misalnya disiksa, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita saya emang nggak mau masuk neraka gitu Bu ya. 60 tahun lah gitu ya. Orang itu misalnya masuk neraka disiksa, dan di neraka dikali 10.000, tuh 10.000 tahun, sedangkan setahun itu 365 hari kali 60 baru dikali 10.000, itu lamanya luar biasa itu Bu ya. Oleh karenanya di sini kita ya oleh Allah diberikan sarana dan prasarana, ibadahnya sebentar tapi pahalanya luar biasa. Makanya tadi disebutkan sebelumnya kita mulai pengajian ini, kalau dalam hadis ada 2 tempat yang oleh Allah selalu tidak pernah dapat laknat tapi dapatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama majlis zikir. Tadi kita sudah berzikir. Yang kedua majelis ilmu. Sekarang kita lagi ngaji ilmu. Ilmu buat apa? Ilmu buat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tuh, Bu ya. Jadi gampang tuh di situ. Diceritakan oleh Allah. Mudah-mudahan selesai nih. Ya, hadal kitab, dzalikal kitabu hadal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad. Yang kitab itu membaca kepada kitab itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh baginda Rasul, bukan cuma baca tapi hafal baginda Rasul, lalu dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baginda Rasul mah isinya Quran tuh dipraktekkan semuanya. Kalau kita mah baru baca doang kan gitu Bu ya. Tapi kalau kita baru baca saja, nggak tahu artinya, tadi kita barok nggak tahu artinya, Yasin nggak tahu artinya, kita baca doang tuh, baca doang, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Al-Quran itu dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hurufnya dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Ibu baca surat Yasin ada 83 ayat. Hitung ada berapa huruf Bu, saya nggak mau ngitung gitu ya. Itu pokoknya ada 83 ayat. Bismillah aja, Bismillah itu ada 19 huruf ya. Kalau Yasin saya nggak tahu berapa hurufnya, belum ditambah surat Tabarok itu ada 30 ayat. Tuh, berapa hurufnya? Itu diberikan pahala oleh Allah setiap hurufnya buat kita yang rajin membaca, paham artinya maupun tidak paham artinya, itu kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Ibu, kalau pengen meninggal jasadnya tidak dimakan rayap, tidak dimakan cacing, tuh banyakin baca surat Tabarok. Ini ada buktinya. Kakek saya, adiknya nenek, itu rajin baca surat Tabarok 20 tahun dikubur. Begitu ada pemindahan modern digali, makamnya jenazahnya masih utuh sama kain putihnya. Gitu. Cuman kain putihnya karena udah kelamaan di dalam tanah, agak hitam-hitam aja gitu dikit ya, kayak udah kelamaan, tapi utuh, masih utuh dari ujung pala sampai ujung kaki. Pindahin lagi. Gitu. Itu karena saya tanya sama anaknya nggak tahu. Saya tanya sama temen seperjuangannya. Waktu itu kan beliau hidupnya pada waktu zaman Belanda kan gitu Bu ya. Kenapa sih engkong ini bisa jasadnya utuh? Engkong logik, kata bahasanya temennya itu kalau baca surat Tabarok yakinnya luar biasa. Sampai dia meninggal itu yakin, karena dia belajarnya bareng sama temennya itu.
Nah, kebetulan temannya belum lama meninggalnya. Itu baca surat Tabaroknya luar biasa. Tabarok itu surat. Iya. Bapaknya Pak Agus meninggal udah 12 tahun. Iya. Terus anaknya tuh kan meninggal di kuburan, digali kuburan bapaknya di sebelah bapaknya. Saya Iya. lihat sendiri dengan mata kepala saya Iya. kemarin. Itu kakinya masih mulus. Masih mulus, iya. Mulus sudah 12 tahun. Iya. Ya itu. Kalau kita rajin ada amalan, ya Bu ya. Satu rajin baca kulhu, yang kedua rajin baca tabarok gitu ya. Itu jenazahnya tidak akan dimakan oleh raya. Gitu Bu ya. Paham ya? Kalau ibu rajin baca surat Yasin, malam Jumat ini sampai ketemu Jumat lagi dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Bu ya, kalau kita ini jangan mengerjakan dosa yang besar. Jangan merasa nih, karena di dalam diceritakan, kalau di dalam kitab ini ada hadisnya Bu ya. Seorang nanti di neraka itu yang banyak para wanita. Wanita itu adalah wanita yang kurang bersyukur sama suaminya. Syaratnya jangan bikin dosa sama suami, gitu lah ibaratnya. Begini maksudnya, kan kadang-kadang ada wanita ini punya suami tapi merasa kagak dikasih uang jajan, nggak dikasih uang belanja, padahal suaminya gajinya dikasih ke dia. Karena dia merasa kurang berterima kasih kepada suami, itu yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Padahal seorang wanita mah syaratnya sholat 5 waktu, ngaji rajin begini, taat sama suami, persilakan masuk surga yang mana? Gitu. Mau mau di surga mana aja? Iya. Silakan. Iya, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau punya pacar Pak Haji? Iya. Kalau punya pacar gimana? Pacar. Iya. Ya, enggak boleh. Enggak boleh, itu lebih parah. Enggak boleh ya. Dosa besar itu dosa seorang suami misalnya istrinya selingkuh. Ya, istrinya selingkuh, maka seorang istri itu menanggung dosa suaminya, sedangkan pahalanya dia diberikan ke suaminya. Jadi dia membelepot dosa gitu. Jangan sampai kita selingkuh. Suami itu ya memang ada hak. Ya artinya kalau memang dia mau nikah lebih baik terus terang sama istrinya, tapi enggak diizinin sama istrinya gitu. Beda dengan di Arab. Kalau di Arab mah karena memang tradisinya dulu sebelum Nabi lahir, orang Arab yang kalau orang kaya punya istri minimal itu istilahnya di atas 30 ke atas. Ada yang 9. Abu Jahal itu punya istri 90. Abu Jahal itu. Makanya di sana di Mekah itu tidak ada, artinya kalau di Mekah itu setelah turun syariat Islam itu dibatasin cuma 4, pada marah-marah. Karena istrinya banyak, karena perempuan itu tidak ada harganya sebelum Nabi lahir. Nabi Muhammad SAW lahir. Iya, nggak ada harganya. Makanya dibatasi cuma 4. Mereka marahnya luar biasa. Tapi yang masuk Islam tetap nerima yang masuk Islam. Sehingga kalau di Mekah sekarang ini ada orang bawa istri 4 ke mall, 4-4-nya diajak, kagak bakal main jenggut-jenggutan, enggak, karena sudah terbiasa tradisi di sana. Dia istilahnya dimuliakan sama suaminya aja udah girangnya luar biasa. Beda dengan di Indonesia, kita punya istri 2 gitu, dibawa ke mall dua-duanya kalau kagak main cakar-cakaran gitu ya. Jangan pula 2, satu aja. Kadang-kadang kita di mall suka ribut mulu, beda persepsi. Istrinya pengen ini, suaminya pengen ini, akhirnya kadang-kadang suka cekcok. Makanya saya emang nggak mau bawa ke mall, suka banyak kepengenan gitu Bu ya. Iya di pasar aja udah tuh, mau terserah, saya menungguin aja di motor, gampang gitu Bu ya. Kalau dibawa ke mall mah capek kita. Karena perempuan mah banyak modalnya. Iya, banyak. La raiba fi, di dalam Al-Qur'an itu la syakka fihi, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan isinya. Dari mulai surat Fatihah sampai surat Anas, semuanya itu hakiki, kebenarannya mutlak. Karena itu firman Allah. Jangan sampai kita
jangan sampai kita punya keraguan terhadap salah satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat saja kita ragu, maka itu menyebabkan orang itu menjadi murtad, jadi kafir. Ini rukun iman, karena diantaranya percaya kepada kitab Allah, bagian daripada rukun iman. Kan disinggung, orang Yahudi itu beriman sama sebagian kitab, tapi kafir pada sebagian kitab, disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagian yang nguntungin dia seneng beriman. Kalau giliran, kan orang Yahudi itu senangnya suka rosi wal murtasi, sogok menyogok. Kalau di Islam tidak ada. Kalau di Islam mah kita memohon ampun sama Allah. Cuman itu mah bukan ajaran Nabi sebenarnya. Yang itu mah ajaran orang Yahudi, gitu Bu ya tadi itu. Yang Yahudi yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi Musa, orang Nasrani yang ingkar kepada Nabi Isa. Jadi menukar ayat dengan harga yang sedikit. Padahal mah ayat Quran dijual misalnya ditukar dengan dunia, itu masih belum ada apa-apanya. Karena dunia mah hina. Nah, orang Islam mah sholat taubat, mohon ampun sama Allah, bukan disogok begitu, bukan gitu. Karena yang berhak mengampuni itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Kita mah istighfar, sholat taubat, insya Allah tuh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun Bu ya. Jadi yang penting kita yakin bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Pengampun. Tuh, kalau kita doa yakin Allah punya sifat Maha Pengampun, dosa saya sebesar apapun insya Allah akan diampuni. Yakin insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu ya? Jadi jangan pesimis, Pak saya dulu pernah melakukan dosa, umpamanya begitu ya. Iya, itu nggak usah diceritain, dosa mah cukup kita yang tahu gitu. Jangan disebar-sebar, malah kalau kita disebar bisa jadi dimaafinnya malah lama sama Allah. Cukup kita yang tahu. Ya, cukup kita yang tahu, kita mohon ampunan Allah. Seumpamanya pun kita mengadu ke kiai atau karena kita minta doanya ya supaya kita diampunin, itu jangan diceritain dosa yang kita lakukan. Pak saya pernah melakukan dosa besar, bagaimana cara minta taubatnya kepada Allah, gitu. Cukup begitu aja, nggak usah diceritain, Pak tadi saya lagi nyebut ini, umpamanya kegoda sama cewek umpamanya, kalau laki-laki kan gitu, nggak boleh ya. Cukup kita yang tahu annahu min indillahi ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jumlatun nafi, ini mah penerangan dari ininya ya, kalimatnya oleh wa jumlatun nafi khabarun mubtada'ihi dzalika wal isyaratu bihi li ta'zim. Itu maksudnya bahwasanya jumlah nafi di sini adalah merupakan khabar mubtada yang menunjukkan isyarah untuk karena mengagungkan Allah gitu ya. Hudalil muttaqin, Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk buat siapa? Buat orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita pengen jadi orang takwa, baca Quran, pahami artinya. Kalau kita nggak paham artinya, rajin ngajinya. Nanti dijelasin tuh minimal gitu ya. Rajin ngajinya, nanti dijelaskan tentang oh ini ayat ini bunyinya semacam ini, kerjaannya semacam ini. Karena Quran bertingkat Bu. Jadi bertakwanya orang awam dengan orang yang khusus itu beda. Kalau kita mah takwanya yang penting imtisalul awamir wajtinabun nawahi, misalnya sholat 5 waktu, hormat sama suami, sama rukun Islamnya kita jalanin gitu ya, rukun imannya kita jalanin. Itu mah untuk orang umum. Kalau udah orang khusus, kadang-kadang makan aja, makan diatur. Orang sufi itu makan cukup 3 suapan, 4 suapan itu udah nafsu gitu. Jadi kenyang kagak kenyang 3 suap. Karena dia makan itu hanya untuk bertahan, untuk kuat ibadah kepada Allah. Beda dengan kita yang orang awam.
Udah tadi makan habis di rumah, di sini sediain makan lagi aja kan begitu. Kita mah banyak makan yang mubazir, kebanyakan hawa nafsu, kebanyakan kepengenan. Karena apa, Bu? Manusia yang umumnya kita ini kenapa susah? Banyak merasa susah hidupnya karena kebanyakan kepengenan. Udah punya mobil Avanza pengen Innova, udah punya Innova pengen ganti mobil Fortuner gitu, atau Pajero. Dan akhirnya jadi capek sendirian. Pada ya pengen udah rumahnya bagus, pengen yang model begini, akhirnya tuh capek sendirian. Coba ada orang yang sering ngerobak rumahnya sendiri, dia akan capek sendirian. Capek bayar tukangnya, capek sama ngebulnya. Rumahnya masa gitu-gitu juga. Kalau saya mendingan beli kebun. Kalau beli kebun mah bisa dibuat manfaatin buat yang lain. Kalau kita punya duit gitu maksudnya. Iya, kebun yang kosong. Kalau ngerupain rumah itu lagi baik didandan itu ya agak nambah-nambah, cuman indahnya mah ya indah. Cuman tetap tidak nambah-nambah luasnya. Kan aturan anak-anak kita udah pada bisa, masih nyampur di kita. Gitu belajar begitu tuh, Bu. Belajar menahan diri. Jadi kan kita jadi susah terus tuh. Jadi yang bikin susah mah bukan Allah. Allah menyukupin rezeki kita. Buktinya apa? Bahwa rezeki kita dicukupin sama Allah. Setiap hari kita minum, setiap hari kita makan, perutnya kenyang. Itu dicukupin berarti sama Allah tuh. Kan rezeki kita udah cukup kan, Bu ya. Yang bikin kita nggak merasa cukup itu ya karena kita banyak keinginan. Makan pengennya yang enak, nggak, Bu ya. Lauknya kalau nggak lauk padang atau apalah gitu yang enak lah, sop iga kayaknya nggak mau makan. Itu kan bikin susah sendirian. Kan kalau obatnya istilahnya kalau orang makan biar enak, satu perutnya harus lapar. Kalau udah terasa lapar mau makan. Coba lah orang puasa air putih aja kelihatannya manis tuh. Orang puasa, Bu ya. Ya bener kan, kita kalau lagi puasa tuh begitu kan. Makan teh aja kayaknya udah nikmat, lega, kenyang gitu. Makan tempe aja udah rasanya rasa daging apa steak ya, kayak burger gitu. Yang bikin kita itu kan jadi karena gaya hidup. Itu yang bikin kita susah, hawa nafsu. Makanya jangan terlalu kebanyakan gaya. Kalau kita pengen hidup senang, jangan banyak keinginan hawa nafsu. Hanya sekedar cukup buat mencukupi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya duitnya lebih boleh ya, artinya buat nabung, buat warisan anak kita, buat ongkos belajar kita. Sekarang mah ibu-ibu kan udah pada nyekolahin anaknya ya. Pensiun. Udah pensiun. Masih ada yang masih ada. Iya. Kalau yang kebanyakan yang sudah pensiun tidak mengurusi biaya anak sekolah, duitnya tinggal ditabungin. Sekarang bantuin anaknya bikin rumah biar dia mandiri. Gitu, Bu. Jadi kalau nyampur mamanya aleman lu kagak bisa mandiri. Ya dikontrakin. Ya kontraknya jangan jauh-jauh sambil dibimbing gitu ya. Biar dia bisa diarahkan, bisa mandiri buat nanti dia mengurusin anaknya juga. Begitu. Dalam hidup tuh enak sebenarnya. Enggak terlalu susah kalau kita nikmati. Hidup itu enggak usah neko-neko lah. Apa adanya. Kalau kita punya duit ya, istilahnya kita tabung buat biaya anak-anak kita. Kalau kita pengen ganti-ganti kayak macam tadi tuh capek. Ya, rumah settingannya begini, dirubah lagi, settingannya begini, rubah lagi. Itu yang ada berantem mulu suami sama istri itu ya. Biasanya suaminya pengen begini, istrinya pengen begini. Itu biasanya gitu. Nah, makanya buatlah apa adanya, syukurin nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu ya. Dan jadilah kita benar-benar orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi orang takwa, insya Allah kita akan dimasukkan nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas ngajinya, ibu-ibu ya. Ini nanti seterusnya ibu ngaji ini jatahnya nih. Nah, tafsir Jalalain ini udah lama nggak dibuka-buka, jadi saya harus belajar lagi bacanya. Ini waktu belajar ini tahun 90-an saya. Jadi tadinya kan saya pakai tulisan buku saya, jadi biar saya juga ilmunya nambah gitu ya. Jadi pakai yang ini. Jadi bacanya enak, ibu juga mau baca bisa. Silakan, kalau enggak ya
dengerin aja, dengerin ya. Kalau beli kitabnya juga belum tentu bisa, karena harus hafal ilmu nahwu sorobnya, ilmu balaghahnya, gitu Bu ya. Insya Allah. Sekarang mah dengerin aja juga dapat pahala. Itu saja Bu ya. Nah, uraian yang singkat ini mudah-mudahan menambah wawasan buat kita semuanya. Terus kita rajin mengaji, karena ini tempat mengaji, majelis ilmu ini dan majelis talim adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang ngajar, orang yang belajar, termasuk orang yang istimewa di hadapan Allah. Tidak ada pahala yang lebih besar selain daripada menuntut ilmu. Termasuk sholat, Kang. Sholat juga pahalanya masih di bawah itu. Karena apa? Sholat kalau kita sholat tidak ada ilmunya, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar ilmu jadi pahalanya lebih besar. Itu saja ya. Ya jangan panjang-panjang, tapi bisa mengena di hati, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.